Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya, ini Nur Rahayu. Kali ini di pembelajaran seni budaya untuk kelas 10 SMK. Nah, kita memasuki part 2-nya apresiasi seni budaya Nusantara. Apresiasi seni tari Nusantara. Tari itu sendiri merupakan ekspresi jiwa manusia dalam bentuk gerakan yang indah dan ritmis. Nah, tari di Indonesia ini sangat beragam bentuk dan jenisnya. Setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing. Sehingga keberagaman seni tari Nusantara ini harus kita apresiasi. Kenapa? Agar tari Nusantara itu tetap terjaga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan apresiasi tari? Apresiasi tari merupakan usaha untuk menangkap maksud-maksud yang terkandung dalam suatu karya tari atau usaha untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dalam suatu karya seni. Nah, seperti itu ya. Nah, langsung kita ke pasti fungsi dan tujuannya. Fungsinya ini memberikan penghargaan, penikmatan, dan penilaian terhadap seni tari atau kesadaran terhadap seni tari. Sedangkan tujuannya ini untuk mendapatkan pengalaman estetis yang didasari dari pengalaman si pengamat dalam kesanggupannya itu menerima karya seni yang terarah dan bertujuan itu didapat dari seni murni atau seni pakai. Nah, apresiasi tari gambyong. Seperti ini tari gambyong. Tari gambyong ini merupakan tari yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, tari gambyong biasanya disajikan untuk menyambut tamu atau mengawali suatu resepsi perkawinan. Cirinya ini saat pembukaannya itu dibuka dengan gending pangkur. Ya, koreografinya itu sebagian besar berpusat pada penggunaan gerak kaki, lengan, tubuh, dan kepala. Fungsinya tari gambyong dalam kehidupan masyarakat dahulu itu sebagai pertunjukan hiburan bagi Sinuhun Pakubuwono ke-6 dan tari penyambutan ketika ada tamu kehormatan biasanya di keraton. Selanjutnya apresiasi tari jaipong. Nah, tari jaipong seperti ini merupakan salah satu tari tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Nah, gerakan tarian ini terdiri dari bukaan, pencungan, ngala, dan mincit. Nah, alat musiknya itu berupa gamelan dan didominasi suara kendang dan demung. Tari ini memiliki cirinya busana memberikan aksen Tionghoa dalam balutan batik khas Jawa Barat, sehingga menjadi perpaduan unik antara budaya Sunda dan budaya Tionghoa. Selanjutnya apresiasi tari saman. Tari saman seperti ini merupakan tarian yang berasal dari Aceh. Nah, tarian ini memiliki keunikan yang terletak pada gerakannya. Banyak memainkan tangan yang ditepuk-tepuk pada berbagai anggota badan dan dihempaskan ke berbagai arah. Tarian ini hanya diiringi oleh suara manusia yang berupa nyanyian. Nah, lanjut ke apresiasi tari remo. Tari remo ini merupakan tari selamat datang yang berasal dari Jawa Timur. Ya, karakternya di sini dinamis oleh masyarakat Jawa Timur yang dikemas sebagai keberanian seorang pangeran. Nah, keunikannya yang pertama ada gerakan kaki yang rancak dan dinamis didukung dengan adanya lonceng-lonceng yang dipasang di pergelangan kaki. Riasan khas penarinya yaitu alisnya tebal dan bercabang menggunakan pemerah pipi, blush on yang tebal, kumis, dan jambang yang digambar dengan pensil alis. Selanjutnya, apresiasi seni teater Nusantara. Seni teater itu merupakan salah satu jenis kesenian yang berupa pertunjukan drama dan biasanya itu dipentaskan di atas panggung. Secara spesifiknya juga dapat diartikan sebagai seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tari, dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog serta akting para pemain.
Nah, sedangkan apresiasi teater itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan berkarya teater, serta untuk berperan dalam casting dan kemampuan untuk membuat setting atau bahkan teknik penataan panggung dalam pertunjukan teater. Nah, istilah teater itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu teatron, dan bahasa Inggris yaitu teater ya, yang artinya tempat untuk menonton. Secara luas, teater diartikan sebagai seluruh adegan, akting dan peran yang dipertunjukkan di atas panggung dan di depan banyak penonton. Nah, contohnya ada ketoprak, wayang, dan dagelan. Selanjutnya kita masuk ke unsur teater. Pertunjukan teater itu tidak hanya melibatkan banyak pihak, tapi juga terdiri atas beberapa unsur yang ada di dalamnya. Nah, apa saja sih unsur-unsur teater itu? Yang pertama, ada acting yang baik. Acting itu merupakan salah satu unsur dalam teater yang memiliki peranan yang sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan teater. Nah, sebuah dialog dikatakan baik apabila memenuhi syarat. Yang pertama, dapat terdengar dengan jelas. Yang kedua, memiliki artikulasi yang baik. Yang ketiga, mudah untuk dimengerti oleh pendengar. Yang keempat, mudah untuk dihayati oleh pemerannya. Selain dialog yang diucapkan, itu harus jelas dan baik. Gerakan dalam teater pun juga harus sesuai dengan lakon yang akan diperankan. Nah, sebuah gerakan dalam teater dapat dikatakan baik jika memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa aja? Yang pertama, terlihat dengan jelas oleh penonton. Yang kedua, tidak ragu-ragu dan harus meyakinkan. Yang ketiga, mudah untuk dimengerti oleh penonton. Yang keempat, mudah untuk dihayati oleh pemerannya. Itu adalah acting yang baik. Yang kedua, ada tubuh manusia. Unsur terpenting di dalam sebuah teater adalah pelakunya atau pemerannya. Tanpa kehadiran pemeran, apakah mungkin sebuah teater itu bisa terwujud dengan bagus untuk pementasannya? Nah, kurang ya. Jadi sebuah teater tidak akan berjalan dengan baik tanpa kehadiran pemeran. Dalam pemilih pemeran pun juga sangat perlu diperhatikan pada watak yang akan diperankannya ya. Misalkan untuk karakter tentara yang dipilih adalah orang yang memiliki perwatakan yang tegap ya. Terus yang terakhir ada suara. Selain acting dan kehadiran pemeran, suara itu juga merupakan unsur penting dalam pertunjukan teater, baik suara manusia maupun suara pendukung. Dalam suara manusia, ini berupa dialog yang dilakukan oleh pemeran. Suara pendukung itu berfungsi untuk menambah kesan atau mendukung suasana dalam teater. Misalkan seperti ini, ketika ingin menampilkan teater dengan tema kesedihan, suara yang diperlukan adalah suara yang dapat memberikan kesan sedih dan mampu menghanyutkan para penonton, sehingga suasananya menjadi sedih. Terakhir kita masuk ke bentuk teater. Teater memiliki beberapa macam bentuk. Nah, yang pertama ada teater rakyat. Teater rakyat adalah jenis teater yang biasanya menceritakan kehidupan masyarakat pedesaan. Contohnya ada ketoprak, linong, dan ludruk. Yang kedua, teater keraton. Teater keraton adalah teater yang menceritakan kehidupan para bangsawan di istana atau dewa-dewa yang memiliki kemampuan khusus. Contohnya ada wayang kulit, drama tari, langen ria, ada langen asmoro, supi. Seperti itu contohnya. Yang ketiga ada teater kontemporer, yaitu teater yang menampilkan peranan manusia bukan sebagai tipe, melainkan individu di dalam dirinya terdapat potensi dasar untuk tumbuh dengan kreativitas yang tiada batas. Contohnya ada teater jalanan, teater persembahan, dan teater kemanusiaan. Yang keempat ada teater urban. Teater urban adalah teater yang menunjukkan fenomena yang lebih modern. Contohnya ada drama musikal, opera, dan baret.
Nah, itu tadi ya, kita sudah membahas tentang apresiasi seni tari dan apresiasi seni teater Nusantara. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga ilmunya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.